Dianggap terlalu dini untuk masuk Piala Dunia 2026, mantan pemain timnas Belanda ini berikan pernyataan mengejutkan soal proyek Indonesia di Pildun. Edgar Davies, sialan, bahkan mereka melakukan cara apapun. Hampir 2 minggu berada di Indonesia. Beginilah momen asisten pelatih timnas kaget dengan macetnya kota Jakarta. Alex Pastoor, hal semacam ini jarang ada di Belanda. Bagaimanapun, sampai saat ini memang masih banyak orang yang tidak percaya kalau langkah Indonesia ke Piala Dunia sudah sangat dekat. Bahkan hanya 3 atau 4 langkah lagi, Indonesia bisa memastikan diri ikut tampil di Pildun 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Tapi tentu dengan catatan besar, Indonesia harus bisa memenangkan 3 laga krusial agar bisa memastikan diri langsung lolos dari round 3 ini. Mengalahkan Australia itu kian dekat, mengalahkan Bahrain makin dekat, mengalahkan Cina sudah hampir 99% Indonesia lolos. Meskipun memang di laga terakhir Indonesia harus menantang Jepang, dan kalkulatednya memang kalah, tapi poin pentingnya adalah di 3 laga sebelumnya. Di 2020 lalu, bahkan level kita masih berada di ASEAN. Di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 saja tidak lolos round 3, dan hanya jadi bulan-bulanan tim lain. Bahkan saat itu, kita sangat sumringah dengan Piala AFF. Turnamen besutan federasi antar ASEAN yang bisa dibilang punya pamor sangat tinggi. Bahkan saking tingginya, selalu ada muncul isu dan desakan pemecatan pelatih setelah gagal juara AFF. Saat itu bersama STY, Indonesia mampu coba berikan perubahan cukup besar di sepak bola Indonesia, khususnya untuk timnas. STY berani melakukan pemotongan 2 generasi di timnas, dan lebih memilih pemain muda untuk diorbitkan. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand saat itu adalah pemain-pemain yang dipakai oleh STY. Dengan resiko yang sangat besar jika misal gagal, akhirnya proyek gila STY itu menemukan titik terbaik. Progres yang diperlihatkan oleh anak asuhnya meningkat dengan memperbaiki pola latihan fisik di awal-awal kepelatihannya. Ya tentu kita semua sadar, kalau penyakit pemain lokal kita dari dulu adalah di stamina. Banyak pemain yang sudah keletihan memasuki menit ke-60, karena selama pertandingan biasanya hanya lari-lari saja. Dengan kedatangan STY saat itu, sedikitnya memang memberikan perbandingan luar biasa. Karena para pemain lokal kita akhirnya mampu main selama 90 menit, bahkan sampai extra time dengan stamina yang bada. Hal itu juga berlanjut di Piala AFF 2020. Yang mana STY berhasil membawa Indonesia lolos ke final. Tentu itu adalah flashback 2020, yang mana belum genap 5 tahun di saat ini, timnas kita tiba-tiba sudah berada di level berbeda dan menatap Piala Dunia. Bahkan saya pikir, tidak ada satupun orang yang memprediksi 2 tahun kemarin, bahwa Indonesia akan berada di level ini. Rata-rata pengamat mengatakan, kalau lolos ke round 3 saja sudah bagus untuk Indonesia kemarin. Tapi semua berbeda dan tentu berubah, karena seiring bertambahnya pemain diaspora yang akhirnya memilih bergabung bersama Indonesia. Di era Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI kemarin, memang proyek naturalisasi pemain diaspora ini sudah berjalan, tapi jalannya tidak semasif dan secepat di era Erick Thohir sekarang. Nama-nama yang bergabung di era Iwan Bule seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar dan Hubner, lalu ada juga Shain Patinama. Dan di era Erick Thohir, lebih banyak pemain grade A yang mau join ke Indonesia, karena dengan status Erick Thohir yang memang lebih powerful. Nama-nama seperti Jai Itzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar, Hilgers, Paes, Eliano, Kevin Dix dan lain-lain akhirnya bergabung. Hal itu pula yang membuat level Indonesia kian naik pesat. Walaupun secara rank di FIFA, Indonesia memang masih berada di posisi 130. Hal itu pula yang dikomentari oleh mantan pemain legend Belanda Edgar Davies soal perubahan di timnas Indonesia saat ini. Tahun 2013 saja, Indonesia bukanlah siapa-siapa. Bahkan banyak yang tidak tahu tentang Indonesia. Saat itu juga Belanda memang pernah datang ke Indonesia, tapi dengan pertandingan yang tidak seimbang saat itu. Edgar Davies menyebut, kalau Indonesia terlalu berambisi berada di Piala Dunia 2026,
karena menurutnya ini masih cukup prematur dan cepat. Target PSSI memang kalau tidak salah 2034 atau paling cepat 2030. Namun karena ada peluang dan momentum, tidak ada salahnya toh kalau dipercepat. Indonesia bahkan banyak melakukan pekerjaan super duper cepat dalam memproses pemain untuk bisa disahkan jadi WNI, dan melakukan beberapa diskusi lain dengan pihak Belanda tentang pemain yang kemungkinan bisa didatangkan. Menurut Davies itu adalah langkah ambisius dan sangat-sangat gila. Saya tahu banyak sekarang tentang perkembangan sepak bola mereka di tim nasional. Mereka melakukan banyak pengesahan kewarganegaraan yang berdarah Belanda Indonesia di sana. Jujur saja itu tidak salah, tapi mereka sangat berambisi, ucap Davies. Siapa yang membayangkan mereka berada di sana? Saya rasa pendukung mereka juga tidak menyangka. Tapi kali ini mereka benar-benar melakukan hal apapun untuk berada di Piala Dunia, termasuk pergantian pelatih di tengah jalan. Itu situasi yang sangat krusial, tutupnya. Hampir 2 minggu berada di Indonesia. Beginilah momen asisten pelatih timnas kaget dengan macetnya kota Jakarta. Alex Pastoor. Hal semacam ini jarang ada di Belanda. Alex Pastoor akhirnya pertama kali mendarat di Indonesia 1 Februari lalu di Jakarta. Kedatangannya dan beserta rombongan lainnya memang untuk melihat dan mengamati beberapa pertandingan di BRI Liga 1 Indonesia. Selanjutnya dari pantauan itu mereka akan melakukan pemetaan tentang potensi pemain yang kemungkinan dipanggil dan juga tidak akan dipanggil. Nama-nama yang sudah langganan di era ST nampaknya akan kembali dipanggil. Sebut saja Rizky Ridho, Witan, Kambuaya, dan Egy Maulana. Namun tidak menutup kemungkinan juga, kalau akan ada nama-nama baru yang menghiasi timnas, bisa saja kan Kevin De Tahir dipanggil, dan duet bersama Prop Haye nanti. Selama berada di Indonesia, Alex Pastoor dan rekan lainnya setidaknya sudah mengamati 4 pertandingan Liga 1. Pertama di Bekasi, saat pertandingan Persija versus Biak. Lalu di Indomil Arena pekan berselang, laga Persita versus Persik Kediri, dan Dewa United versus Persija. Terakhir Senin kemarin, saat Alex Pastoor dan Denny Lanza terbang ke Ternate untuk menyaksikan laga Malut United versus Borneo FC. Dan pekan depan tepatnya hari Minggu, kemungkinan mereka akan kembali menyaksikan laga El Clasico-nya Indonesia, yaitu Persija Jakarta versus Persib Bandung. Laga itu sendiri rencananya akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, dan akan jadi laga yang sangat krusial. Namun yang menarik dari hampir 2 minggu Pastoor CS di Indonesia adalah saat mereka nampaknya kaget dengan situasi kota Jakarta yang macet. Ya tentu kita tahulah, kalau Jakarta sebagai kota metropolitan memang sudah sangat padat dan sesak. Kendaraan ada di mana-mana, dan bahkan setiap jalan hampir ada kemacetan. Hal itu membuatnya kaget, karena memang di Belanda hal semacam itu tidak ada dan jarang terjadi. Banyak hal indah di sini, termasuk supporter yang sangat antusias, lalu PSSI yang memberikan fasilitas bagus untuk kami staf kepelatihan. Saya melewati hampir 2 minggu di sini dengan situasi yang naik turun, bekerja dan mengamati pemain di liga lokal, dan kami enjoy, ucap Pastoor. Situasi yang berbeda di sini, tentu kota yang penuh dengan kendaraan dan mengakibatkan macet. Ini jarang ada di Belanda dan bahkan tidak ada. Ini hanyalah sedikit minus yang saya dapat, tapi selebihnya saya sangat menikmati hal-hal luar biasa di sini, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.